Cinta Segitiga Gesan Ulun. Haribaya dan Panembahan Ratu. Perang besar sampai kepala hanyut di Sungai Cimanuk. Prabu Gesan Ulun adalah anak dari penguasa Sumedang Larang, Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun. Gesan Ulun adalah raja terakhir yang memerintah Sumedang Larang. Ia memerintah tahun-tahun 1578 sampai tahun 1601 Prabu Gesan Ulun lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1558 Masehi dan meninggal tahun 1601 Masehi. Dia dimakamkan di Desa Dayeh Luhur Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang di daerah yang cukup tinggi, yakni Gunung Rengganis. Prabu Gesan Ulun atau Pangeran Angkawijaya adalah putra Pangeran Kusumahdinata pertama Pangeran Santri, selain sebagai Raja Kerajaan Sumedang Larang. Dia juga mendapat gelar jabatan Nalendra dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada masa pemerintahannya datang menghadap untuk mengabdi serombongan orang yang dipimpin oleh 4 Kandagelante, bangsawan, dari Pakuan Pajajaran yang telah hancur diserang Kesultanan Banten. Kedatangannya mereka selain melaporkan bahwa Pajajaran telah hancur, mereka juga meminta agar Prabu Gesan Ulun meneruskan kepemimpinan Pakuan Pajajaran. Sebagai simbol diserahkanlah mahkota emas milik Raja Pakuan Pajajaran yang bernama Binokasih. Mahkota Binokasih, berikut perhiasan serta atribut kebesaran lainnya sebagai bentuk pernyataan bahwa Kerajaan Sumedang Larang telah ditetapkan sebagai penerus kekuasaan Pakuan Pajajaran. Penyerahan mahkota Sang Hyang Pakek ke Raja Sumedang Larang memberikan simbol bahwa Kerajaan Sumedang Larang merupakan penerus dan pewaris Pajajaran. Simbol kebesarannya diteruskan karena Sumedang Larang dianggap sebagai kerajaan berentitas Sunda sama seperti Pakuan Pajajaran dan sama-sama di bawah naungan Kesultanan Mataram. Mereka berharap Raja Sumedang Larang Prabu Gesan Ulun menjadi raja besar, hebat, dan kuat seperti Pajajaran seperti Prabu Siliwangi. Masa pemerintahan Prabu Gesan Ulun mencapai kejayaan seperti leluhurnya. Luas wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh Jawa Barat bagian barat dengan batas Kali Cipamali, Pamanukan, Cisadane, hingga Indramayu. Seluruh wilayah Pajajaran berhasil dikuasai oleh Raja Sumedang dari keturunan Ratu Pucuk Umun dan Pangeran Santri keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon ini. Masa pemerintahan Prabu Gesan Ulun dari tahun-tahun 1578 sampai tahun 1601 atau diperkirakan memimpin sekitar 23 tahun. Penyerahan mahkota Sang Hyang Pakek ke Raja Sumedang Larang memberikan simbol bahwa Kerajaan Sumedang Larang merupakan penerus dan pewaris Pajajaran. Simbol kebesarannya diberikan ke Sumedang. Berharap Raja Sumedang Larang Prabu Gesan Ulun menjadi raja besar, hebat, dan kuat seperti Pajajaran dengan raja-rajanya Prabu Siliwangi. Peperangan dengan Cirebon menjadi kemunduran bagi Prabu Gesan Ulun dalam memimpin Kerajaan Sumedang Larang. Kisah kasih Prabu Gesan Ulun dengan istri penguasa Cirebon, Pangeran Girilaya, yang bernama Harisbaya mengubah cerita cinta masa lalu menjadi cerita cinta politik antara Sumedang dan Cirebon. Prabu Gesan Ulun menerima sanksi kekalahannya. Ia menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya di daerah Sindang Kasih Majalengka kepada Kerajaan Cirebon. Dan Harisnaya juga ditalak oleh Pangeran Girilaya atau Panembahan Ratu. Peristiwa Prabu Gesan Ulun dan Harisbaya adalah peristiwa yang sangat fenomenal. Kekuasaan dan kebesaran Sumedang Larang dan Prabu Gesan Ulun hancur seketika karena cinta. Prabu Gesan Ulun harus menyelesaikannya dengan peperangan, perjanjian, dan melahirkan kerugian bagi harga diri Sumedang waktu itu. Sebelum terjadinya perang, kedua kerajaan tetangga ini didahului oleh kisah yang amat panjang, yaitu kisah di mana Panembahan Ratu Gesan Ulun dan Harisbaya masih muda. Ketiganya merupakan murid dari Hadiwijaya,
Jaka Tingkir atau Sultan Pajang pertama, Sunan Gunung Jati yang tak lain merupakan buyut Panembahan Ratu dikisahkan mengirimkan Panembahan Ratu untuk belajar ketatanegaraan kepada Jaka Tingkir di Pajang. Begitu juga dengan Pangeran Santri. Ia juga mengirimkan anaknya Gesan Ulun ke Pajang untuk menuntut ilmu di sana. Gesan Ulunlah yang kelak akan menjadi Raja Besar Sumedang Larang. Sementara Harisbaya sendiri dikatakan sebagai seorang putri dari Madura yang mengabdikan diri di Pajang. Prestasi Panembahan Ratu di Pajang terlihat begitu gemilang. Setelah dirasa cukup mumpuni dalam menguasai ilmu ketatanegaraan, Hadiwijaya menikahkan anak perempuannya Ratu Mas Pajang dengan Panembahan Ratu. Tujuannya untuk mengikat tali persaudaraan dengan Kerajaan Cirebon. Kelak ketika Panembahan Ratu menjadi Raja Cirebon, Ratu Mas Pajang kemudian dijadikan permaisuri Kerajaan Cirebon. Sementara itu, Gesan Ulun ternyata jatuh hati dengan Harisbaya. Keduanya saling mencintai di Pajang. Kisah percintaan Gesan Ulun dan Harisbaya kemudian harus berhenti ketika Gesan Ulun harus terpaksa pulang ke Sumedang untuk menjadi raja menggantikan ayahandanya yang telah wafat. Panembahan Ratu dan Gesan Ulun menjadi raja di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, di Pajang, Harisbaya selalu mengharap menikah dengan Gesan Ulun. Setelah beberapa lamanya waktu, beredar kabar terjadi pemberontakan di Pajang yang dilakukan Sutawijaya, anak Ki Ageng Pamanahan Adipati Mataram. Pada pertempuran itu, Hadiwijaya meninggal dunia setelah terjatuh dari gajah tempurnya. Mendapati mertuanya telah meninggal, Panembahan Ratu yang tulo menjadi Sultan Cirebon kemudian menghadiri pemakaman Hadiwijaya di Pajang. Tahta Pajang setelah wafatnya Hadiwijaya kemudian diserahkan kepada Arya Panggiri. Sikap yang dimunculkan Panembahan Ratu dalam menanggapi pemberontakan Mataram terhadap Pajang. Ia mendukung Pajang di bawah Arya Panggiri. Atas sikap pro Panembahan Ratu kepada Arya Panggiri maka kemudian Arya Panggiri menghadiahkan murid Hadiwijaya yaitu Harisbaya kepada Panembahan Ratu. Setelah peristiwa itu, maka resmilah Harisbaya menjadi istri kedua Panembahan Ratu. Pada mulanya perkawinan Panembahan Ratu dengan Harisbaya berjalan lancar. Bahkan tidak lama kemudian Harisbaya mengandung anak dari Panembahan Ratu. Kisah indah tersebut kandas ketika pada suatu waktu Gesun Ulun bersama keempat senopatinya berkunjung ke Cirebon. Dalam kunjungan kenegaraannya, menjadi suatu momen perjumpaan Gesun Ulun dan Harisbaya. Keduanya kembali membangkitkan kembali. Cinta lama kembali bersemi, untuk kedua kalinya. Tapi kali ini Harisbaya sudah menjadi istri dari Panembahan Ratu yang tidak lain adalah kawan politiknya sekaligus teman sewaktu berguru di Pajang. Harisbaya memohon dengan berlinang air mata agar Gesan Ulun membawa serta dirinya ke Sumedang, hingga mengancam akan bunuh diri jika permintaannya tidak dituruti. Pada awalnya Geran Ulun menolak. Namun karena perasaan cintanya masih bersemayam, ia pun kemudian mendiskusikan dengan senopatinya Jaya Perkasa tentang permintaan Harisbaya. Jaya Perkasa ia menganjurkan agar Gesan Ulun membawa lari Harisbaya ke Sumedang. Mendapati saran senopatinya, ia pun membawa Harisbaya. Prabu Gesun Ulun bersama senopatinya kemudian membawa lari Harisbaya menuju Sumedang. Seluruh penghuni istana bahkan rakyat Cirebon pun kemudian heboh. Sebab istri rajanya dibawa lari raja dari kerajaan lain. Setelah peristiwa memalukan tersebut Panembahan Ratu kemudian mengumumkan perang terhadap Sumedang. Mendapati tantangan dari Cirebon rupanya Sumedang menyambut tantang perang. Perang kemudian meletus. Cirebon kemudian mengirimkan tentaranya untuk menyerang Sumedang. Dengan Pati Jaya Perkasa yang sebelumnya memberikan nasihat untuk membawa kabur Haribaya kini melawan gempuran-gempuran Cirebon. Perang. Dalam perang tersebut Jaya Perkasa tewas. Selepas meninggalnya Jaya Perkasa,
juga menjadi kekalahan Bagu Sumedang Larang demi meredam permusuhan di antara keduanya, maka disepakati kesepakatan damai antara kedua kerajaan tersebut. Hal tersebut dimungkinkan timbul karena kesadaran dari pejabat-pejabat tinggi di Kerajaan Sumedang. Sebab tidak semuanya para pejabat tinggi Sumedang setuju dengan tindakan Jayaperkasa. Setelah melakukan beberapa perundingan antar kedua kerajaan Islam Sunda ini, dan Panembahan Ratu mengetahui jika Harisbayalah yang meminta dilarikan, maka untuk kemudian Panembahan Ratu menceraikan Harisbaya. Akan tetapi imbalan dari talak yang dijatuhkan Panembahan Ratu itu harus ditebus oleh Sumedang dengan menyerahkan wilayah Sindangkasih, kini Kabupaten Majalengka, ke dalam kekuasaan Kerajaan Cirebon. Sumedang Larang menyanggupinya. Untuk mengakhiri peperangan dan permusuhan dengan Cirebon, Gesan Ulun kemudian berjanji bahwa anak Panembahan Ratu yang masih dalam kandungan Harisbaya nantinya akan dijadikan Raja Sumedang setelah sepeninggalnya. Mendapati keputusan perundingan yang menguntungkan Cirebon itu, maka untuk selanjutnya permusuhan antara kedua kerajaan Sunda ini kemudian resmi berakhir. Sementara itu, untuk menghindari konflik dengan keluarganya, Gesan Ulun kemudian membagi-bagikan waris kepada anak-anak dari istrinya yang lain berupa pembagian wilayah dan jabatan adipati di seluruh wilayah Kerajaan Sumedang Larang. Semasa hidupnya, Prabu Gesan Ulun juga diketahui memiliki 3 istri. Pertama, Nyai Mas Cukang Gedengwaru yang dikaruniai 14 anak. Kemudian kedua Nyai Mas Harisbaya dikaruniai 4 anak. Dan ketiga Nyai Mas Pasarean dikaruniai 1 anak. Bukti-bukti kebesaran Prabu Gesan Ulun ini, sampai sekarang masih tersimpan rapi di Museum Prabu Gesan Ulun, Komplek Keraton Sumedang Larang. Sumber artikel berjudul, Perang Cirebon vs Sumedang Larang. Cinta Segitiga, Gesan Ulun, Haribaya dan Panembahan Ratu. Selengkapnya dengan link https://jabar.pikiranrakyat.com/miring-pendidikan-pendidikan-pendidikan-pendidikan-perang Cirebon vs Sumedang Larang cinta segitiga Gesan Ulun Haribaya dan Panembahan Ratu. Page sama dengan all.